Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Metode Penemuan Hukum, dosen pengampu Bapak Ali Maskur, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai metode analogi dan metode contrario dalam penemuan hukum. Sebelumnya, pada penemuan hukum itu terdapat beberapa metode. Salah satunya yaitu metode konstruksi hukum atau argumentasi hukum. Metode ini digunakan pada saat dihadapkan adanya kekosongan hukum berdasarkan asas ius curita novit, yang mana hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan perkara dengan dalil hukum yang tidak ada atau belum mengaturnya. Maka dengan metode konstruksi hukum inilah dapat menjamin suatu keadilan. Dalam metode konstruksi hukum ini terdapat 4 metode. Yang pertama, argumentum per analogium, argumentum a contrario, penyempitan hukum, dan fiksi hukum. Pada video ini kami akan menjelaskan metode penemuan hukum secara analogi dan a contrario. Yang pertama, metode analogi merupakan metode memperluas peraturan perundang-undangan yang berlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peraturan yang serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang. Pada intinya, metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang secara konkret dihadapi oleh hakim. Metode ini digunakan ketika hakim dalam membuat suatu putusan pada sebuah kasus yang tidak ada peraturannya. Dalam hal ini maka hakim bersikap layaknya pembuat undang-undang. Kemudian hakim akan mencari pemecahan yang tidak diatur dengan penerapan peraturan untuk peristiwa yang telah diatur sesuai dengan analoginya. Selanjutnya, contoh dari metode analogi ini akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Silakan. Contohnya dalam pasal 1576 BW yang mengatur jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Tetapi dalam praktiknya ditemui bahwa apakah hibah juga tidak mengatur hubungan sewa menyewa? Karena dalam undang-undang yang diatur adalah jual beli dan tidak mengatur tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Dengan metode analogi, pertama-tama hakim harus mencari esensi dari jual beli, yaitu peralihan hak. Esensi dari hibah yaitu peralihan hak. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa peralihan hak adalah suatu peristiwa yang umum, sedangkan jual beli dan hibah merupakan peristiwa. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, berpikir dari peristiwa yang khusus ke peristiwa yang umum. Kesimpulan dari kasus ini adalah hibah tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. Dengan metode analogi, perkara yang serupa, mirip, dan sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Contoh lain yaitu dalam pasal 362 KUHP. Saya akan membacakan pasalnya. Dalam pasal ini dikatakan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling panjang paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp900. Lalu bagaimana jika kasusnya menyambung aliran listrik? Dalam metode analogi, menyambung aliran listrik. Kata menyambung dianalogikan sebagai mengambil aliran listrik. Interpretasi analogi yaitu mengkiaskan pada kata yang maknanya sama. Sehingga jika ada peristiwa yang tidak sama persis dengan pasal, bisa menggunakan pasal ini. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu argumen a contrario yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Ini saya akan menjelaskan tentang metode Okontario. Metode Okontario merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak diatur, maka yang terakhir ini berlaku hal sebaliknya. Dalam kasus nyata, proses penemuan kebalikan istilah tersebut dilakukan dengan memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa yang konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Pada Okontario, titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini, peraturan disediakan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya yang tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Kemudian, contoh akan dijelaskan oleh Saudara Hisbi. Halo teman-teman yang ada di rumah, saya akan melanjutkan atau memberi contoh materi tentang kontrario yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Dito. Ada beberapa contoh yang akan saya berikan, yaitu ada ya, dilarang berjualan di sini. Contoh, dilarang berjualan di sini, akan tetapi jadi parkir kendaraan boleh. Pemulung tidak boleh atau dilarang masuk, jadi pengemis boleh. Terus ada dilarang merokok tapi peludah boleh. Itu ada beberapa contohnya. Dari persoalan yang tadi saya lontarkan itu berdasarkan adanya unsur-unsur yang sama pada peristiwa, ada dua peristiwa tersebut. Itu ada ketentuan undang-undang yang berlaku dari salah satu peristiwa yang saya berikan. Tapi apakah ketentuan itu harus disamakan, diberikan untuk kasus yang kedua? Itu tidak boleh, karena ketentuan undang-undang tidak haruslah karena tidak samaan dari peristiwa itu. Peristiwa itu hampir sama tapi tidak sama, seperti itu. Jadi untuk ketentuan undang-undang tersebut tidak diperlukan atau diperlukan tetapi secara kebalikannya, berarti undang-undang tidak diperlukan, akan tapi diperlukan untuk kebalikannya, seperti itu. Ada contoh lagi, ini saya contohnya ya, yaitu bagi seorang duda hendak kawin lagi, tidak tersedia peraturan yang khusus. Duda tidak ingin kawin lagi tapi tidak ada peraturan khusus untuk si duda. Terus ada yang tersedia bagi peristiwa atau peristiwa yang tidak sama tetapi mirip. Peristiwanya sama tapi tidak mirip. Ialah bagi janda, yaitu pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu masa iddahnya. Itu kan
beda ya antara si duda kan dan si janda. Terus maka dari pasal tersebut itu diberlakukan bagi duda secara contrario, berarti kebalikannya, sehingga duda hendak kawin tidak harus perlu menunggu, seperti itu. Jadi kalau untuk kontrarionya kan dibalikan gitu, balikan dari peristiwa, ada dua peristiwa tapi hampir sama tapi berbeda, seperti itu. Jadi di kebalikannya dari peristiwa yang satunya, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Mungkin cukup dari saya. Selamat belajar.